Jadi hari ini aku mau share beberapa pengalaman hidup aku. Itu yang pertama, jangan pernah menjelek-jelekan seseorang, entah itu temanmu atau saudaramu. Karena aku pernah di posisi nih, di lingkungan tetangga itu ada orang yang ya istilahnya dekat lah ya denganku. Terus dia beberapa kali bicarakan kejelekan tetangga A, tetangga B, meskipun aku nih nggak terlalu nanggapin ya, karena kan waktu itu kan aku masih kerja, jadi ya aku memang nggak terlalu bersosialisasi sih di lingkungan sekitar, karena aku kan berangkat pagi pulang malam gitu. Nah, dia ini kasih info-info terus nih, tetangga A nih begini, tetangga B nih begini, dan pada suatu ketika dia juga ada masalah denganku, dan dia itu balik nih jelek-jelekin aku di tetangga-tetangga lain seperti itu. Dan juga ada kejadian beberapa kali di kantor. Jadi kita ini sangat dekat ya, bahkan kita gosip bareng, makan bareng, terus beli minum bareng, kayak gitu deh. Terus aku bicarain kejelekan teman kantorku, begitu juga dia. Terus ya pokoknya kita tuh kalau gosipin orang tuh hot banget deh, kayak cocok banget lah ya. Nah terus di saat aku tuh udah nggak ada di situ, maksudnya aku udah pergi lah ya. Nah aku tahu nih ternyata dia juga menjelek-jelekan aku, menjudge aku, menghakimi aku, yang padahal dia nggak ngerti latar belakangku bagaimana. Terus kenapa aku seperti itu, bla bla bla, yang pada intinya dia juga balik ngomongin kejelekanku ke orang-orang lain. Lalu aku sadar, karena dulu juga ada nih rekan kerjaku, dia orang Singapura lah ya. Dia cerita, aku tuh tipe orang yang nggak pernah mau ngomongin orang. Kamu lihat aja sendiri, kalau misalnya kalau misalnya kamu ngomongin A ke aku, ngomongin B ke aku mana pernah nanggepin sih. Dia bilang kayak gitu, karena ya udah stop, nggak usah jelek-jelekin orang. One day, suatu saat dia juga akan balik ngomongin kamu gitu. Dan kalau ada orang yang ngomongin kamu, oke, aku ngerti. Aku pernah down, aku kaget dong, loh kok bisa kayak gini sih, ternyata gitu kan, ternyata aku diomongin juga nih. Oh gitu, aku tuh mikirnya gitu ya, sempet down. Aku mikir, oh iya ya bener juga. Makanya kenapa dalam ajaran agama apapun kita harus baik sama orang, nggak boleh jelek-jelekin orang lain, nggak boleh ngomongin orang lain. Ngomonginlah yang positif-positifnya aja, prestasinya apa. Kalau kamu tahu kejelekan teman kamu atau saudara kamu, udah simpen sendiri aja. Terus yang kedua nih ya, jangan pernah menceritakan masalah pribadimu ke orang lain, entah itu teman kamu atau siapapun. Karena bisa jadi nih, yang pertama, oke, mereka mendengarkan, mereka kasih solusi, meskipun kamu nggak butuh solusi ya. Tapi yang kedua, di dalam hatinya mereka tuh mereka, ih syukurin lah ya kamu kayak gitu, ih kena batunya nih, mungkin bikinnya kayak gitu kan. Makanya nih kamu tuh kena masalah ini karena kamu begini. Nah, sebenarnya kan kamu tuh ceritain masalahmu, masalah hidupmu itu kan kamu butuh menuangkan perasaanmu supaya kamu tuh lega kayak gitu. Tapi aku mau tanya nih, setelah pengalamanku ya, apakah perlu sih kita ceritain ke orang lain? Kita sebagai orang yang beragama, aku di sini bukan sebagai kapasitas yang aku orangnya pintar agama, enggak. Cuma aku tahu karena semua ajaran agama itu kan mewajibkan kita untuk berdoa. Dengan berdoa itu kan kita juga mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya udah, kamu berdoa aja sama Tuhan. Cukup kamu sama Tuhanmu aja yang tahu. Atau bisa jadi kamu butuh curhat.
Kau bikin aja grup WhatsApp. Ini aku baca di Twitter ya. Jadi kau bikin grup WhatsApp yang anggotanya cuma kamu sendiri. Setiap ada masalah, udah kamu tuangin di situ. Jadi kan itu semacam diary ya. Atau kamu juga bisa nulis diary. Atau kalau memang kamu harus ngomong sama orang, kamu harus bener-bener percaya dan yakin orang itu adalah orang yang tepat untuk kamu ajak sharing. Contohnya aku nih ya, aku ada masalah yang sangat berat, dan aku itu dari kecil, mungkin didikan ya, aku nggak jalin keluarga ya, dia cuma curhat aja. Aku tuh dididik, aku nggak boleh nangis. Ya aku nangis sih waktu kecil, cuma ya udah diem, nggak boleh nangis. Terus kalau ada masalah, ya udah aku selesaiin sendiri, aku berusaha sendiri. Dan itu kebawa sampai sekarang, sampai umurku kepala 4. Setiap ada masalah aku diem, aku nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Aku nggak minta apa sih kayak solusi kayak pasti gimana gitu. Udah semuanya tuh aku pecahin sendiri, aku berusaha sendiri, sampai akhirnya langkah yang aku ambil itu tuh salah besar. Dan suamiku tahu, ya memang dia kecewa sih ya karena satu hal. Tapi kalau orang yang kamu ajak sharing itu bener-bener orang yang tepat, orang yang mencintai kamu, terlebih pasangan kamu, dia akan merangkulmu, memelukmu, akan memberikan solusi. Dan sampai ini yang bikin aku terharu ya sama suamiku, terlepas aku dan dia juga punya masalah masing-masing, punya masa lalu, dia sampai bilang, udah kamu gak usah mikir masalahmu, biar aku aja yang mikir. Dia bilang gitu sama aku, dan aku merasa fly, aku sebagai istri, oh my god, suamiku baik banget. Dan aku tuh bener-bener ya Allah bersyukur banget. Dan aku janji aku akan merubah diriku sendiri, dan itu gak ada kata terlambat untuk berubah. Apapun itu, aku gak akan menyimpannya sendiri, karena aku yakin ya, ini kan aku sudah menikah berapa belas tahun lah ya sama suamiku. Aku yakin dia adalah orang yang tepat untuk aku ajak sharing gitu. Terus yang ketiga, jangan berusaha membuat orang lain itu menyukai kamu. Just be yourself. Aku dulu waktu kerja, aku dulu belum pakai hijab ya, baju tuh harus keren, pakai high heels 9 cm. Terus aku berusaha mengimpress orang, karena pada saat itu aku tuh customer service, terus naik jadi sekretaris, sempat jadi direktur, meskipun itu karena terpaksa ya. Terus terakhir aku minta sama bosku, udah aku mau jadi sekretaris aja lagi karena aku nggak kuat jadi direktur. Nah itu pada intinya, kita nggak usah membuat orang lain itu tuh senang dengan kita, membuat supaya orang tertarik dengan kita. Ya udah, be yourself, kamu punyanya apa, yang penting apa, kamu rapi. Kalau kamu cowok, kamu wangi. Kalau cewek kan, kalau di dalam agamaku itu nggak pakai wangi-wangian boleh, cuma jangan terlalu tercium gitu. Ya buat diri kamu nyaman aja, nyaman untuk dirimu sendiri dulu. Kamu juga nggak usah mengimpress orang lain, terus akhirnya kamu jadi konsumtif, kamu bergaya hidup hedon. No, it's a big no, karena itu akan nantinya akan merusak dirimu sendiri. Buat dirimu bahagia, buat dirimu tenang, gak usah terlalu menyenangkan orang lain. Baik boleh, tapi ada ukurannya lah ya. Yang penting diri kamu sendiri dulu, kamu cinta diri kamu sendiri dulu, kamu tenangin diri kamu sendiri dulu, baru orang itu tuh akan suka kamu apa adanya gitu loh, tanpa melihat, oh kamu karena pakai jam tangan ini nih, oh karena kamu pakai baju kayak gini, oh karena kendaraanmu kayak gini. No, itu kan materialistis ya gitu. Terus
yang terakhir, menurut aku ya, itu sekuat apapun usahamu, kamu harus tetap melibatkan Tuhanmu. Aku melibatkan Allah dalam setiap langkahku. Setiap pagi baca bismillah, baca doa, sholat ya kalau muslim. Karena apa? Yakinlah akan kekuatan doamu. Allah itu, Tuhan itu tuh ada gitu loh, ada dekat banget sama kamu. Dan cara-caranya Allah itu, meskipun itu tuh bukan hal yang kamu inginkan, tapi itu pasti tepat untuk kamu sendiri. Yakin akan doamu dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dulu ya aku selalu berdoa, ya Allah, aku ada masalah begini. Tolong ya Allah selesaikan dengan cara yang baik. Ya akhirnya Allah kasih jalan, dan itu tuh hitungannya cepat sekali loh menurut aku tuh, nggak sampai tahunan. Allah kasih jalan, Allah kasih jawaban lewat suamiku akhirnya tahu permasalahanku, dan akhirnya dia ambil langkah begini, kamu harus begini. See, yakinlah sama Allah, yakinlah sama Tuhanmu, tetap berdoa, dan kamu jangan pernah putus asa. Dah segitu dulu, aku mau jemput Rifat. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Bye. Apapun yang terjadi dalam dirimu dan bagaimanapun orang lain membicarakanmu, kamu jangan pernah menyerah, berputus asa, berburuk sangka. Tetaplah positif, tetaplah menjadi orang versi baik bagi dirimu sendiri. Tetap yakin akan Tuhanmu dan jadikan itu sebagai pengalaman hidup yang berharga. Dan ya, selalu semangat dalam setiap langkahmu.